Buat teman-teman yang nonton atau dengerin podcast Obrolan Asik, pasti penasaran kan apa pembahasan kita hari ini? Kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan masa depan bangsa kita, yaitu pendidikan di Papua. Papua sebagai salah satu provinsi terbesar dan terluas di Indonesia, memiliki keindahan alam yang luar biasa dan keberagaman budaya yang sangat kaya. Namun, di balik semua itu, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di daerah ini. Mungkin bagi sebagian besar kita yang tinggal di kota besar, pendidikan di Papua seringkali menjadi topik yang terlupakan, atau bahkan kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal, pendidikan adalah hak setiap anak, dan setiap anak berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Sebelum pembahasan topik, saya, Thalia Tata, akan mendampingi kalian dalam podcast Obrolan Asik. Namun, hari ini saya tidak sendirian. Kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kakak Namisa. Kak Namisa adalah seorang praktisi pendidikan yang telah lama bekerja di Papua. Kita akan menggali lebih dalam mengenai masalah pendidikan di sana, serta berbagai upaya yang sedang dan sudah dilakukan untuk mengatasinya. Bagaimana kondisi pendidikan di Papua saat ini, dan masalah terbesar yang dihadapi di sana, dan yang paling penting, apa masalah pendidikan di Papua. Semoga topik kita hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan membuka mata kita semua mengenai pentingnya perhatian pendidikan di Papua. Marilah kita sambut dengan meriah kedatangan Kak Namisa. Halo. Halo. Terima kasih kepada Kakak Tata telah mengundang saya di acara OPSI ini. Saya sangat merasa senang dapat berbagi pengalaman dan juga cerita mengenai Papua yang penuh tantangan dan juga sekaligus harapan. Sama-sama Kak Namisa, saya sangat senang sekali bisa membahas topik ini bersama Anda langsung. Di sini saya ingin bertanya tentang pendidikan di Papua. Papua dikenal dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Tetapi, jika kita berbicara mengenai pendidikan, banyak yang menganggap Papua masih tertinggal dibanding wilayah yang lain di Indonesia. Menurut Kak Namisa, bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Papua saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Tata. Mengenai kondisi Papua saat ini adalah salah satu tantangan terbesarnya itu sulit mendapatkan akses. Seperti yang kita tahu, anak-anak sekolah perlu berjam-jam untuk sampai ke sekolah karena fasilitasnya itu kurang memadai. Dan juga masalah guru. Banyak guru yang bukan berasal dari daerah sana. Jadi tantangan terbesarnya itu seperti kalau di sekolah itu seperti sulit mendapatkan ruang kelas yang layak, buku, dan alat peragam pembelajaran seperti itu Kak Tata. Jadi masalah pertama yang dihadapi yaitu adalah masalah akses ya Kak Namisa. Lalu bagaimana? Apakah ada perbedaan antara kota besar seperti Jayapura dengan kota terpencil lainnya? Oke, tentu saja Kak Tata, pendidikan di kota-kota besar seperti Jayapura relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah terpencil yang sebagian besar bahkan sulit dijangkau dengan seperti transformasi umum. Jayapura, sekolah-sekolah sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai, tetapi dibandingkan dengan daerah pedalaman, anak-anak harus berjalan berjam-jam hanya untuk mencapai sekolah. Di beberapa daerah, mereka bahkan tidak memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas dasar, seperti air bersih dan sanitasi yang layak di sekolah. Wah, memang tantangan yang sangat besar sekali ya Kak Namisa. Nah Kak Namisa, apakah Kak Namisa bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang ketersediaan guru di Papua? Oke Kak Tata, masalah kekurangan guru ini sangat nyata, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat kota. Banyak guru-guru yang mengajar di Papua yang bukan berasal dari sana, dan mereka mungkin tidak terlalu familiar dengan budaya lokal. Ini kadang menyulitkan proses belajar mengajar karena guru perlu memahami konteks budaya dan bahasa di daerah tersebut. Bahkan ada banyak daerah yang kekurangan
tenaga pelajar yang untuk pelajaran tertentu seperti matematika dan IPA. Meskipun ada program untuk menarik guru-guru daerah terpencil, tetap saja ini menjadi salah satu tantangan terbesar. Nah, Kak Nisa, bagaimana pendidikan di Papua menghadapi masalah tentang bahasa? Lalu, apakah ada program pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas belajar di Papua? Oke Kak Tata, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Anak-anak di Papua seringkali lebih fasih berbahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Di sekolah-sekolah daerah pedalaman, guru seringkali harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar pelajaran. Sementara banyak anak-anak yang kesulitan memahami pelajaran tersebut. Beberapa sekolah mengatasi masalah ini dengan mempelajari pengantar lokal di awal pembelajaran sebelum beralih di bahasa Indonesia agar anak-anak dapat memahami materi pelajaran. Yang kedua, ada program pemintaian. Ada beberapa program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah seperti program Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia intinya yang langsung memberikan kepada siswa yang harus membutuhkan. Selain itu, ada juga upaya yang meningkatkan kualitas guru melalui program pelatihan guru. Pemerintah juga berupaya dengan memperbaiki infrastruktur sekolah melalui pembangunan sekolah dan memperbaiki gedung yang ada. Namun, meskipun upaya-upaya tersebut masih banyak yang harus dilakukan, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di daerah-daerah terpencil. Begitu Kak Tata. Wah, sungguh program yang sangat membantu sekali ya Kak Nisa. Nah, Kak Nisa, apa harapan Anda di masa depan untuk pendidikan di Papua? Oke, harapan saya tentu saja pendidikan di Papua bisa semakin merata dan berkualitas. Saya berharap ada lebih banyak guru yang terlatih yang bisa mengajar di daerah-daerah terpencil. Selain itu, saya juga berharap pemerintah juga mengupayakan perbaikan infrastruktur, baik itu pembangunan sekolah, prasarana dan prasarana maupun akses transportasi yang lebih baik agar anak-anak di Papua dapat belajar lebih nyaman dan aman. Tak kalah penting, saya berharap ada penguatan kurikulum yang lebih relevan dengan budaya lokal agar anak-anak Papua pendidikan ini benar-benar buat mereka. Itu Kak. Amin. Semoga harapan Kak Nisa bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Mari kita terus mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki pendidikan di Papua. Saya, Tadia Tata, pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Senyuman yang masih ada, kesenangan yang masih setia, kesehatan yang masih menyatu, nikmat yang ku peroleh, semua pemberianmu. Indahnya rasa rahmat